itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hari yang sedih. Bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bapa di surga, terima kasih Tuhan akan segala kasih-Mu, anugerah-Mu, dan juga cinta kasih-Mu kepada kami lansia dari Bapa Kongres. Sungguh Tuhan, kalau menurut umur kami sudah sangat susah untuk bertemu ataupun mengunjungi satu sama lain. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kesehatan, semangat Tuhan, sehingga kami mampu melangkahkan kaki kami yang kadang-kala sudah terseok-seok Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kaya. Tuhan akan memberikan segalanya kepada kami di umur kami yang panjang ini, sehingga kami boleh lagi bertemu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami mau bersekutu bersama-sama, berdoa agar kami boleh sehati sepikir di dalam memberikan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, mengeluarkan suara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan nyanyian berkasih pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut, ya kita mulai. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Menanti renungan yang akan dibawakan Pak Pendeta, saya naikkan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati hidup kami setiap hari. Sungguh Tuhan,
Kami menikmati berkat Tuhan berlimpah hari lepas hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Nah, coba diambil di HP-nya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kalau sudah, saya akan bacakan dari depan. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, saya ulangi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17b. Saya ulangi, tema renungan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Paulus Efesus pasal 6 berupa nasihat-nasihat kepada jemaat Efesus. Pertama sekali Paulus memberi nasihat kepada anak-anak jemaat Efesus tentang hubungan kekeluargaan dengan mengatakan, "Hai anak-anak, taati dan hormatilah orang tuamu, ibu bapamu." Kemudian Paulus menasihati kaum bapak dengan mengatakan, "Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu." Kemudian Paulus menasihati hamba dan tuan. Kepada hamba Paulus memberi nasihat
agar tunduk kepada Tuannya. Sebagai seorang percaya yang tunduk kepada Tuannya, demikianlah hamba harus tunduk kepada Tuhan. Tunduk di sini tidak hanya saat-saat dilihat oleh Tuannya atau saat-saat diawasi oleh Tuannya. Kepada yang merasa dirinya Tuhan. Untuk tidak menganggap bahwa hamba hanya semata-mata alat, saya ulangi, kepada yang merasa dirinya Tuhan, Paulus menasihati mereka untuk tidak menganggap hamba itu hanya sebagai alat, hanya sebagai pekerja semata. Untuk hal inilah Paulus menasihati Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan yang disembah oleh hamba itu adalah Tuhan yang disembah oleh semua Tuhan. Jika demikian, Tuhan harus memberi apa yang pantas diberikan kepada hambanya. Sebaliknya demikian, hamba memberikan apa yang pantas seorang hamba berikan kepada Tuannya. Mengapa begitu penting Paulus memberi nasihat tentang hubungan kekeluargaan di jemaat Efesus? Mengapa begitu penting Paulus memberi nasihat tentang hubungan kekeluargaan di tengah-tengah jemaat Efesus? Saudaraku, Paulus mengalami hidup di zaman Kekaisaran Romawi. Demikian juga jemaat Efesus mengalami hidup di zaman-zaman Kekaisaran Romawi. Di zaman Kekaisaran Romawi, kuasa seorang ayah bangsa Romawi sangat mutlak, sangat berkuasa di tengah-tengah keluarga. Berkuasa penuh terhadap keluarga yang disebut patria potestas. Saya ulangi, seorang ayah bangsa Romawi di zaman Kekaisaran Romawi, kuasanya sangat penuh di tengah-tengah keluarga. Itu dinamakan patria potestas, ya. Dalam hal inilah seorang ayah bangsa Romawi dapat menjual anaknya, dapat mempekerjakan anaknya, dapat menolak atau menerima anaknya yang baru lahir. Sepanjang hidup seorang anak tetap di bawah kendali orang tuanya. Walaupun sudah bekerja apapun pangkatnya, katakanlah sebagai hakim, tapi sepanjang hidupnya dia di bawah kendali ayahnya atau bapaknya. Hal inilah yang memungkinkan, saya ulangi, hal inilah yang memungkinkan kehidupan kekeluargaan di tengah-tengah jemaat Efesus tidak seperti yang diinginkan firman Tuhan, saling mengasihi, rukun, sukacita, damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengakhiri nasihatnya kepada jemaat Efesus dengan mengajak agar semua orang percaya kuat di dalam Tuhan dan kuat juga dalam kuasanya. Mengapa, saudaraku? Karena pengikut Tuhan akan melawan, akan menghadapi tipu muslihat si iblis yang sangat licik, yang hanya dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan semata. Iblis dapat menggunakan berbagai media untuk mengecoh atau untuk menipu orang percaya. Oleh karena itu Paulus mengajak semua orang percaya mengambil, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya ulangi, saudaraku, kita ini menghadapi tipu muslihat oleh si iblis. Inilah penyebabnya Paulus mengajak semua orang percaya untuk menggunakan seluruh senjata Allah. Senjata Allah di sini bukanlah senjata yang dimiliki dunia ini,
seperti nuklir dan berbagai alat peperangan yang canggih sekarang ini, pesawat ataupun tank-tank yang diperlengkapi dengan berbagai alat yang dapat menembak sasarannya dengan tepat. Tetapi senjata yang dimaksud Paulus di sini ialah kebenaran. Kebenaran harus menjadi ikat pinggang setiap orang percaya atau pengikut Tuhan Yesus. Saya ulangi, kebenaran harus menjadi ikat pinggang bagi setiap orang percaya atau setiap pengikut Tuhan Yesus. Artinya saudaraku, kebenaran itu harus melekat dalam diri atau dalam kehidupan orang percaya. Kebenaran itu harus melekat dalam diri dan kehidupan setiap orang percaya. Kebenaran harus kehidupan nyata setiap orang percaya. Saya ulangi, kebenaran harus menjadi kehidupan nyata setiap orang percaya. Kebenaran harus kehidupan nyata setiap orang percaya. Tidak hanya berkata benar, tetapi tindakannya pun benar. Jika kehidupan setiap orang percaya seperti ini, pastilah saudaraku, kita tidak dibenci tetangga-tetangga ini. Saudaraku, Paulus juga mengajak semua orang percaya, saudara dan saya, untuk menggunakan baju jirah. Baju jirah yang bukan untuk menahan anak panas muncul. Jadi baju jirah zaman dulu adalah penangkal kalau ada anak panah yang sudah pertama sekali diberikan api atau dipanaskan. Jadi baju jirah itu menangkal anak panah itu dan bisa memadamkan. Baju jirah itu dapat memadamkan anak panas musuh. Itu zaman dulu. Ya. Tetapi baju jirah yang dimaksud Paulus ialah keadilan. Ialah keadilan yang melekat dalam diri setiap orang percaya, sehingga kuat terhadap anak panah musuh. Artinya sulit ditipu. Jadi sulit difitnah karena hidupnya dengan keadilan. Jadi itu makanya dianjurkan berbaju jirah keadilan. Kehidupan kita itu adil. Jika demikian tentu musuh kita pun sangat kecil dan mungkin tidak ada. Ya, itu tidak dapat dihasut karena hidupnya adil. Jadi boleh kita praktekkan ini. Mulai nanti kita tinggal rumah ini, marilah hidup benar dan adil. Saya yakin hidup kita secara pribadi dan keluarga akan bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, senjata Allah tidaklah hanya 2 atau 5 macam atau 5 jenis. Cukup banyak saudaraku. Kalau tadi kita dengar firman Tuhan itu, perlengkapan rohani, lebih kurang hanya 5. Tapi bukan hanya 5 itu, banyak. Karena dia maha kuasa, maha segala-galanya. Tetapi saat ini saya hanya menambahkan 2 contoh lagi, yaitu perisai iman dan doa. Perisai iman dan doa. Perisai zaman dulu dapat dipakai sebagai pertahanan untuk menahan anak panah yang berapi atau yang panas. Demikian juga hanya perisai iman yang Paulus katakan senjata Allah yang dapat memadamkan semua panah api dari si jahat seperti pencobaan-pencobaan. Jadi kalau kita meningkatkan keimanan kita, jika iblis mencobai kita, kita akan kuat. Tidak cepat lemah, tidak cepat putus asa. Itu sebabnya dikatakan perisai iman dapat melawan berbagai kuasa-kuasa di iblis. Iman yang dimaksud di sini, saya ulangi, iman yang dimaksud di sini ialah keyakinan penuh setiap orang percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan dan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Iman inilah
yang memberi kita keselamatan dan perlindungan. Saya ulangi saudaraku, iman. Yesus disalibkan dan mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pula dari antara orang mati pada hari ketiga. Inilah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa lampau dan memberi kita kekuatan untuk melawan dosa-dosa yang akan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, semua senjata Allah yang saya sebut di awal, yang masing-masing mempunyai kekuatan, kemampuan yang berbeda-beda. Masih ada satu lagi senjata Allah yang lebih besar, yaitu doa. Saudaraku, doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Karena si iblis sedang menantikan semua orang percaya di saat lengah. Jadi kan kata firman Tuhan, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum di dekat pintu. Kita aplikasikan mengaum-ngaum di depan hati kita. Karena kuasa dosa dan kuasa kebaikan itu ada bersama-sama di dalam hati kita sesungguhnya. Hanya kita memilih mana yang kita lakoni. Kalau kita melakoni pikiran yang jahat dari hati kita, ya hasilnya itulah yang dituntut iblis. Tapi kalau kita lakoni apa pikiran yang baik, iblis tidak mampu datang. Nah, demikian juga kalau kita rajin berdoa, tidak ada waktu yang berhenti berdoa. Dia di bawah meja ini terus, dia tidak mungkin ke atas. Karena kita sudah tekan dia di dalam doa. Saudaraku, berdoa bagi orang percaya tidak diukur dengan berkali-kali, ya. Tetapi ukurannya terus menerus, ya. Tanpa berhenti, tanpa putus, terus semasih kita bernapas. Tidak ada waktu yang henti. Hal ini sangat memungkinkan. Bagi orang Kristen sangat memungkinkan berdoa sepanjang hari, setiap waktu. Oleh karena itu, kita terus berdoa. Karena kita diajak berdoa di dalam roh. Jadi kapan pun bisa. Waktu duduk pun di bus bisa, waktu minum kopi pun bisa. Jadi tidak ada alasan barangkali kita malu berdoa waktu kita sarapan di restoran atau dimanapun. Karena kita dituntut untuk berdoa di dalam roh. Ya, jadi tidak ada alasan untuk berhenti untuk istirahat berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita melihat ke belakang. Bagaimana kita di saat kita berdoa? Tadi istri saya sudah singgung ini. Memang pernah kita berdoa main-main. Nah, sekarang dipertanyakan. Perlu kita melihat ke belakang bagaimana kita di saat kita berdoa. Jadi saudaraku, jika seseorang berdoa, perlu memusatkan pikiran, perasaan, dan segala daya panca indera kepada Tuhan. Ada fokus. Jadi tidak bisa sambil-sambilan atau setengah hati. Mengapa saudaraku? Karena doa yang setengah-setengah tidak pernah berdampak apa-apa. Tidak pernah berdampak positif. Berdoa tidak mementingkan diri sendiri dalam permohonan. Nah, saya ulang ini. Berdoa tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam permohonannya. Doa seperti ini yang sering kita lakukan. Apa yang mendesak kehidupan kita langsung itu terus-menerus yang kita doakan. Artinya saudaraku, ada seseorang berdoa dalam permohonannya hanya kepentingannya sendiri dan hanya sedikit untuk orang lain dan mungkin lupa atau ditinggalkan. Saudaraku, Paulus mohon doa dari jemaat dan sahabat-sahabatnya supaya Tuhan memberkati pelayannya dalam pemberitaan Injil. Coba jelaskan. Paulus tidak meminta supaya dia didoakan dalam kemakmurannya dan berbagai hal yang menguntungkan dirinya.
Dia meminta supaya jemaat di Efesus dan sahabat-sahabat yang ada di Efesus mendoakan pelayanannya. Jadi inilah salah satu yang harus kita coba ke depan ini. Memperbanyak doa kita kepada orang lain. Katakanlah ke teman-teman kita, termasuk kepada paguyuban dan yang lainnya itu, di mana kita bergabung. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa persenkah dari doa-doa saudara untuk mendoakan orang lain dengan kusuk, dengan fokus? Berapa banyak kita mendoakan saudara-saudara kita yang lain? Saudaraku, bagaimana pendapat saudara tentang doa yang disampaikan dengan menggunakan stiker-stiker? Ini terus ini di kelompok manapun doanya stiker dan menulis kami sekeluarga mendoakan supaya cepat sembuh. Ya. Jadi bagaimana pendapat kita tentang ini? Kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Barangkali kita mau menguji doa yang lain, yaitu doa yang memperbanyak doa kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir ini tema renungan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Sangat sulit diterima akal sehat orang dunia ini, ya? Sangat sulit. Saudaraku, di saat kita mendekat tema ini, mungkin di dalam hati sebagian orang ada penolakan, ya? Dengan pengertian bahwa kejahatan tidak mungkin ditaklukkan dengan kebaikan. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan tadi, senjata-senjata Allah itu semuanya berhubungan dengan kebaikan, yang ada jaminan untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa senjata Allah yang sudah kita dengar tadi, semuanya berkaitan dengan kehidupan kebaikan untuk semua orang. Seorang percaya harus hidup dalam kebenaran. Seorang percaya harus hidup adil. Coba kita bayangkan saudaraku, di mana tidak mungkinnya berhasil kebaikan melawan kejahatan. Di mana ketidakmungkinannya? Karena dia dalam hidupnya sehari-hari pun benar. Di samping benar, dia adil lagi. Inilah yang memenangkan pengikut Tuhan Yesus melawan kejahatan. Saudaraku, jika saudara mau membuktikan kebenaran dari tema ini, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari, saya mengajak kita semua menjadikan tema ini menjadi target kehidupan keluarga kita masing-masing, dan kita nantikan hasilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pemazmur Raja Daud, ya, di pasal 34, siapa yang siap dulu baca ayat 16 sampai 23, tapi 2 ayat aja. Coba sini mama barangkali bisa buka Mazmur 34 ayat 16. Pemazmur Raja Daud katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya saudaraku, jika kehidupan saudara dan saya hidup benar dan adil, ingatlah mata Tuhan tertuju kepada kita dan mendengar teriakan permohonan pertolongan kita. Siapa yang berani lawan? Kalau ada yang berani lawan, Tuhanlah yang menghadapi dia. Baca dulu, saya sudah menemukan pasal 34 ayat 16. Coba baca, yang keras sedikit. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Itu ayat Mazmur 34 ayat 16. Itu ya. Oke. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada Iya, teriak oke. mereka minta tolong. Ya, amin. Amin. Inilah andalan kita saudaraku. Ya. Jadi oleh karena itu jangan langsung tolak dulu. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan langsung berontak. Coba dulu besok pertama sekali diri kita sendiri dulu yang bertekad untuk melawan kejahatan
saya, ya, terhadap istri saya mulai besok dengan istri saya ini. Ya. Amin. Di mana kekurangan saya harus lawan. Saya mengharapkan nanti besok dia akan tunduk dan bilang puji Tuhan. Jadi saya akhiri renungan ini dengan menyerukan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah hadir di pertemuan kami pensiunan Bapak Rumpis TTK. Terima kasih atas kehadiran Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, pimpin dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kehidupan kami besok jauh lebih baik dari kehidupan kami sekarang. Kami mau melawan kejahatan dengan kebaikan Bapa dalam surga. Sungguh Tuhan, ini hanya slogan jika kami tidak memulai di dalam hidup kami sendiri dan keluarga. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, kuasai kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami mampu melawan berbagai kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa mohon ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan. Terima kasih untuk renungannya sehari ini. Kita bernyanyi, tapi kali ini kita tidak bisa persembahan, hanya bernyanyi hujan berkat kan tercurah. 1, 2, 3. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup secara di sorga, kan diberi penebus. Hujan Itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Untuk doa syafaat kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga. Pada saat ini Bapa, kami datang bersujud ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih, karena kami merasakan hanya kasih-Mu lah yang mengantar kami boleh ke rumah Bapa kami, Ibu kami di rumah ini, boleh kami bersatu di dalam doa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Ukirkan Tuhan firman-Mu yang kami dengar itu di dalam hati dan pikiran kami, agar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan adalah Bapa yang bertakhta di dalam surga. Saat ini juga keluarga dari kami yang sakit, kami bawa ke tangan-Mu Tuhan di dalam doa kami, yaitu Ibu Silsil, Asongka, Ibu Sitorus, Ibu Bambang, ibu-ibu ini dalam pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena mereka beberapa hari-hari yang lalu dirawat di rumah sakit, sekarang sudah boleh pulang ke rumah, sedang pemulihan. Kami percaya kepada Tuhan. Berkati Tuhan usaha mereka untuk mendapat kesembuhan.
melalui berkat-Mu keminuman, makanan, dan obat-obatan yang dia minum boleh membuat mereka lebih sehat ke depannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga. Terima kasih boleh mempersatukan kami saat ini di rumah Bapak kami, Bapak Panjaitan. Tuhan mengantar kami boleh dengan selamat ke rumah ini. Terima kasih Bapak, kami juga berjumpa, membuka pintu rumah ini, amang inang dengan sukacita menerima kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga baru mendengar atau beberapa minggu yang lalu Amang Panjaitan ulang tahun. Terima kasih Tuhan, Tuhan menambahkan umur bagi Bapak kami. Bagi kami juga semua kami mohon tambahkan umur kami dengan kami sehat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga. Kami sebagai orang tua dan lansia, tentu kami juga banyak tanggung jawab di dalam keluarga bagi anak dan cucu kami. Saat ini Bapak kami serahkan anak kami yang telah berkeluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pimpin mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, agar firman-Mu yang dibuat mereka sebagai tongkat mereka menjalankan rumah tangganya, agar mereka boleh menjalankannya dengan hukum dan damai sebagai orang Kristen. Begitu juga Tuhan, cucu-cucu kami yang masih sekolah, mungkin sudah ada yang bekerja, kami serahkan ke dalam tangan. Dimanapun mereka Tuhan saat ini, kami serahkan ke dalam tangan. Biar Tuhan yang menuntun mereka setiap langkah, agar mereka menjalankan kehidupannya selalu takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga. Saat ini juga banyak dari keluarga kami yang harusnya datang bersatu dengan kami, mereka tidak boleh datang. Mungkin juga karena kurang sehat, atau karena pekerjaan, ataupun karena apa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar mereka untuk kalau ada pertemuan kami untuk hari-hari mendatang, boleh mereka dengan senang hati bersatu dengan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga. Saat ini kami yang bersatu di rumah ini, kami memohon berkatilah kami semua, agar kami boleh pulang dari tempat ini memegang firman yang telah kami dengar, dan boleh jadi bekal hidup kami melangkah di dalam hari-hari kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga. Kami adalah manusia yang penuh dosa. Melalui doa kami Tuhan, kami datang bersujud ke hadirat-Mu, memohon ampun segala dosa kesalahan kami, dan layakkan kami Tuhan sebagai anak-Mu yang boleh menerima berkat dan pertolongan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan doanya. Untuk lagu penutup kita nyanyikan pujian Ku Berbahagia. Yang pasti kita pulang dari sini kita akan berbahagia karena kita telah mendapatkan firman Tuhan dan juga telah berdoa bersama-sama. Kita nyanyi Ku Berbahagia, kita nyanyi sama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku
sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Horas. Salam dan beliau ini. Selamat tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan nyatakan. Selamat sehat sentosa. Mertua Mahamuat